Project 18 enter. Oke. Ini lah kosong. Halo sobat Real Fans dan Sepur Lover, selamat datang di episode baru ya. Ini episode mungkin ini episode yang cukup singkat karena yang kita review cuman sedikit. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang lokomotif kecil, satu-satunya lokomotif diesel yang bergandar 760 mm ya, yang pernah berdinas di tanah Aceh. Ini lokomotif yang cukup sulit ditemukan referensinya ya, karena jarang juga ada dokumentasinya, kayak foto-foto itu sangat terbatas banget. Jadi saya membuat sebisa mungkin dengan referensi yang segitu aja. Jadi mungkin tidak akurat atau mungkin tidak serupa, ya maklum karena saya bukan sepuh. Oke, kita langsung mulai aja dari lokomotif yang pertama, seri pertama, urutan pertama. Ini ada 3 variasi saya bikin. Ada ini yang nomor 1 C30101, terus ada ini lokomotif langsir yang unik. Ini nanti akan saya ceritakan sejarahnya. 30105 dan terakhir ini 30106. Oke, kita mulai dari 30101 ya. Ini versi paling pertama tanpa modifikasi apapun, langsung dari pabriknya. Nih NCM, buram sih karena printingnya kecil juga. NCM ini pertama kali datang dan dinas itu kalau nggak salah 1962 ya, kalau nggak salah, itu seingat saya. Kalau misalkan salah ya silakan dikoreksi. Ini yang saya buat versi ini adalah versi yang udah diperbarui, versi Evo. Ini karena yang versi lama ini nih, aduh hancur ini. Ini yang menggunakan bugi ini ya, kotak. Tidak ada ornamen apapun, masih bugi kotak, simpel. Dan saya perbarui jadi bugi timbul seperti ini. Jadi bisa diatur-atur sesuka yang merakit. Kamera saya suka nggak fokus. Nah, ini dilengkapi dengan ini ya, kupel gancok sama seperti yang waktu di episode sebelumnya. Ini kupel gancok, ini nyambung semua. Kalau ingin bikin rangkaian bisa disambung, caranya simple banget. Ini begini aja udah. Nah, udah jadi ya, walau ini nggak akurat sesuai timeline sejarah karena mereka berdua ini nggak pernah ketemu. Ini ada yang bertanya cara merakitnya gimana. Ini saya ada video kecil untuk disaksikan. Ini adalah tutorial ya, tutorial, walau cuman video doang, tapi silakan disimak, semoga itu bisa dipahami. Nah, untuk instruksi perakitan keseluruhan ada lembarnya ya, di bagian folder ada di situ nomor 1 instruksi, bisa lihat di situ. Nah, untuk bagian perakitan kupelnya bisa dilihat di sini. Nah, ini kupelnya di pola ini bagian nomor 15. Ini ada 3 pasang untuk 3 unit. Nah, ini kalian boleh ya nggak di double untuk memudahkan memotong, tapi untuk bagian kali ini kita akan double saja. Nah, ini udah di double biar belakangnya warna hitam dan biar lebih kokoh karena double. Nah, setelah dipotong bagiannya akan jadi seperti ini, kecil banget ini. Hati-hati bisa hilang, kalau hilang nanti pusing ya, garu-garu kepala.
Nah, untuk bagian melipatnya sendiri cukup rada-rada gampang-gampang, susah ya. Itu ada gambar diagram di kiri bawah. Kalau ingin melihat caranya bisa lihat video. Dilipat seperti ini ya, nggak tahu bentuk apa. Lalu bagian belakangnya dibuka seperti ini. Nah, ini nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, lalu kupelnya kita pasang di tengahnya. Nah, ini yang sudah jadi. Ini sepasang 2 unit untuk depan belakang. Ini jangan sampai terbalik ya kalau masang, karena kalau masangnya terbalik itu nanti nggak bisa disambung gitu. Nah, ini yang sudah dipotong ya, bagian kotaknya itu, kotaknya dibolongin buat dimasukin. Nah, kalian bertanya ini gimana cara masukinnya gitu. Nah, caranya itu bagian ini dilipat dulu jadi satu. Nah, ini saya desain itu pas banget itu dimasukin dengan miring dulu ya, miring. Nah, ini kalau udah masuk begini baru digeser, bagian ujungnya dimasukin secara perlahan, jangan kenceng-kenceng nanti bisa sobek. Nah, ini ditarik dari dalam juga bisa seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, ini udah masuk, baru diputernya jangan sampai salah ya. Ini saya diputer ke kanan karena mengarah ke atas. Nah, ini udah terpasang ini. Nah, ini udah kuat. Nah, setelah itu dibuka lagi, dibuka. Nah, tinggal dilem. Nah, kalau udah dilem begini udah kuat ini. Nah, ini udah bisa dilem, dipasang. Sebenarnya nggak dilem juga bisa, tapi karena untuk keamanan dilem itu lebih luar biasa. Ini cara masangnya tuh di seperti ini. Nah, ini udah terpasang tuh, udah nyantel. Ini cukup kuat, kalau didobel cukup kuat, kalau nggak didobel saya kurang tahu. Nah, selanjutnya kita pasang bagian belakangnya. Oke, itu videonya. Semoga bisa dipahami ya, dan kita mulai untuk membahas model ini. Oke, jadi lokomotif ini berukuran untuk aslinya ya. Untuk aslinya itu panjangnya 5,2 meter dan lebarnya kira-kira 1,9 meter ya, 190 cm. Duh, itu sempit banget ya. Ya karena ini saya bilang lori ya, karena memang tram kecil gitu. Itu tingginya aja cuman 3 meter, tinggi maksimal 3 meter. Dan untuk bagian replika ini kita bisa ukur secara langsung ya. Ini saya menggunakan skala HO asli tanpa dibesarkan atau disesuaikan, jadi benar-benar sesuai pengukuran. Ini bisa dilihat ukurannya 2,3 cm, panjangnya 6,5 cm untuk panjang maksimal. Kalau dihitung secara alat perangkai itu 9 cm ya. Nah, tinggi maksimalnya 3,2 cm. Ini pengukuran yang saya lakukan sendiri ya, dengan konversi dari meter ke sentimeter menggunakan skala 187. Makanya lokomotif ini kecil banget, karena emang aslinya kecil banget. Kalau dibandingin dengan lokomotif C300 ya, C300 kan udah dianggap lokomotif kecil ya. Ya, ini lebih kecil lagi. Nah, ini cilik tenan ya, lebih kecil lagi ukurannya. Jadi ya memang untuk beberapa bagian detailnya memang susah seperti ini. Bagian ini ya kan, gardan dan juga flywheel. Ini walaupun ini bukan flywheel tapi saya nyebutnya flywheel, entah kenapa. Ini kecil banget, dan kalau pengen motong ini harus teliti dan sabar ya, karena saya motongnya nggak menggunakan gunting, karena kalau menggunakan gunting itu jadi ya bengkok-bengkok.
Jadi saya menyarankan ya, kalian juga pasti udah menggunakan ya, ini ya, menggunakan ini. Nah, ini kalau saya nyebutnya pisau bedah, tapi kalau orang-orang mungkin nyebutnya eh, nggak nggak tahu deh. Saya nyebutnya ini pisau bedah, tapi saya nggak tahu nama aslinya Pak. Ini yang merek ini ya, Nizer. Itu gabungan kata dari knife and razor, jadi pisau silet. Tapi saya nyebutnya pisau bedah. Dan untuk bagian yang kecil seperti ini atau ini, saya sarankan untuk menggunakan yang tajam. Kalau ini kan saya menggunakan bilah yang udah tumpul buat menyeset. Tapi kalau misalkan untuk memotong, saya ganti dengan bilah yang lebih tajam seperti ini. Ini bilahnya masih tajam, masih bagus, jadi potongannya bersih. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yang ini dulu kali ya. Nah, ini kalau dilihat kan ini nggak ada perbedaan secara signifikan ya, cuman perbedaan livery aja, tapi sebenarnya ya ada. Nah, bisa dilihat. Nah, ini dulu zamannya masih pertama kali, bukan pertama kali sih, masih zamannya lokomotif berkabin ujung ini populer tanpa hidung ya. Ini kabin tanpa hidung itu banyak banget yang dipasangi lampu seperti ini, lampu tunggal seperti ini. Awalnya C300 dan D300 pun lampu tunggal seperti ini. Entah kenapa, apa mungkin lebih efisien atau lebih terang, saya juga nggak tahu. Karena pada akhirnya ya memakai dua lampu seperti ini juga. Nah, ini nggak ada perbedaan secara signifikan, nggak ada perbedaan, sama, hanya berbeda variasi lampunya aja, dan juga livery tentunya. Ini livernya lebih tajam dan ini lebih halus. Dan yang terakhir dan yang paling spesial adalah ini lokomotif langsir di sana ya. Dan awalnya ini gandarnya gauge-nya dipertahankan ya, tadinya 760 mm. Terus pas bukan diedit, apa sih namanya, direhab untuk perawatan ulang, terus dibuat untuk bisa menyesuaikan gauge-nya jadi 1067. Jadi bisa berjalan di gauge standar atau sepur standar. Tapi masalahnya adalah lokomotif ini tuh lokomotif kecil, jadi sangat ringan gitu. Dan ini adalah lokomotif langsir di Balai Asa sana ya, bisa dikenali dengan livery birunya, karena zaman dulu itu biasanya lokomotif langsir diwarnai dengan warna biru biasanya, tapi sekarang udah enggak. Ini lokomotifnya sangat ringan dan juga sangat kecil, jadi kalau misalkan melangsir untuk menarik gerobak atau gerbong yang banyak, sering selip, jadi gak terlalu digunakan. Walaupun berguna banget untuk langsir waktu ya menggerakkan 4 atau 5 gerobak. Ini benar-benar versi yang sangat luar biasa sih, karena livernya cuma warna biru, sama kayak lokomotif D301 juga ada. Nah, ini kayaknya udah semua ya. Yang tadinya saya ingin memaketkan ini dengan satu kereta juga, tapi sayang banget referensinya kurang. Jadi saya nggak berani buat, karena saya tuh orangnya nggak berani buat kalau referensinya tuh nggak memadai gitu. Jadi yaudah saya kasih ini aja. Dan ini pola ini selembar ini isinya 3 kereta, karena polanya ini sangat kecil, jadi bisa muat 3 pola dalam satu lembar kertas. Jadi menurut saya itu situasi yang sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi sekali print bisa dapat 3 versi, dari 30101, 30505, dan 30106. Jadi ya lengkap. Dan kalau untuk reviewnya sampai di sini aja. Mungkin selanjutnya akan membahas ini ya. Saya memutuskan untuk menyeling-nyelingi ya. Jadi yang saya maksud menyelingi kayak
episode ini lokomotif, episode besoknya kereta, episode selanjutnya lokomotif, episode selanjutnya gerbong. Jadi begitu, diseling-selingi. Jadi lokomotif kereta, lokomotif gerbong, lokomotif kereta, mungkin begitu saya silang-silangi. Karena ada banyak juga yang rolling stock yang udah kelar kayak KRL, terus kereta ABA itu udah banyak, dan bahkan lokomotif C300, D300 pun sudah kelar, tapi belum ini ya, D300, D301 itu udah kelar, hanya saya belum sempat membuat videonya karena ya memang memakan waktu gitu. Ini kita bahas buat besok aja untuk biar nggak spoiler gitu, karena ini D301 ini lumayan banyak serinya, ada sekitar 30 lebih kalau nggak salah. Jadi ya mungkin, oh ya, ini satu lagi ya, bagi kalian yang udah banyak berkomentar gitu di video-video saya yang sebelumnya, berkomentar, "Bang, request ini, request itu." Saya hargai request kalian, tapi mohon maaf saya belum bisa merealisasikan ya, karena saya mengerjakan project itu sesuai urutan seri. Jadi kalian mungkin udah sadar ya kan, kayak kemarin serinya seri 300 ya kan, lalu sekarang serinya 301. Nah selanjutnya seri 300D ya, D ini D300, lalu selanjutnya D301. Nah kalau kalian tahu urutannya, berarti kalian bisa menebak episode apa selanjutnya yang akan muncul. Jadi ya saya akan menyimpan request itu, tapi saya nggak bisa kerjakan secara berjadi gitu. Tapi kalau kalian pengen request ya silakan ke channel ini ya, ke channel ini. Nah ini nih, ini jangan lupa di subrek ya, jangan lupa di subrek channelnya, dan silakan kalian request yang banyak gitu, bikin adminnya pusing aja. Aduh. Jadi ya untuk episode kali ini mungkin sekian ya. Oh ya, untuk end card ya, kita biar kelihatan banyak, kita jajarin semuanya. Nah ini dari seri 301. Nah ini dari seri 300. Ini secara teknis ini yang udah kelar, dan ya karena masih ada ruang lagi kita tambahin aja ya. 300 dan 301. Oke, ini untuk armada Evoal ini baru segini aja yang udah kelar. Ini masih ditahan ya. Oke, jadi terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Jangan lupa untuk di-download, kalau nggak mau di-download ya udah nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.